Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Handoko. Selamat pagi Bu Romanika. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Handoko? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya. Bolehkah kita berbincang sebentar ya Bapak? Meminta Boleh, waktunya. boleh Oh iya. silakan. Iya. Kita kan sudah mengenal lama di CGP ini ya. Selama ini apakah Bapak Handoko itu punya permasalahan di sekolahnya nggih Pak? Di SD mana Bapak? Di SD Bogor 1 Ibu. Oh iya, Ini Bogor 1, iya. Ada apa saja Pak yang permasalahan yang sudah ada atau Bapak saat ini mengalaminya? Seperti itu Pak. gitu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk masalah itu kalau di sekolah itu ya kaitan dengan pembelajaran Bu, karena di SD itu kebetulan di kelas 6 saya Bu, di Oh, kelas pembelajaran. atas ya. Ya, di kelas atas tuh istilahnya kalau di sekolah, kalau saya menyebutnya tinggal nemu Bu, cari nemu, karena dari bawah yang ngajari Kalistung kelas 1, 2, dan kelas 6 tinggal nemu. Tapi tetap saja di pembelajaran itu ada saja permasalahannya, itu ya kaitan dengan anak yang mungkin kurang fokus di pembelajaran tertentu Bu, di mata pelajaran tertentu, itu kurang fokus ada Bu. Oh, kurang fokus seperti itu ya Pak ya. Ya, Terus mengapa anak kok bisa kurang fokus? Mungkin ada faktor atau latar belakang atau apa Pak? itu Bu, sebenarnya untuk saya itu yang terlihat sekali itu untuk yang mata pelajaran matematika itu kurang Ya. fokus, mereka sulit memahami di soal-soal cerita itu. Di matematika itu kan kalau ada soal cerita itu untuk anak SD, terutama murid saya ini, yang saya alami itu mereka kesulitan. Padahal pada saat diberikan soal bentuk misalnya penjumlahan biasa atau perkalian-perkalian biasa itu mereka bisa mengerjakan. Tapi saat Oh iya. diaplikasikan, diterapkan di soal-soal cerita itu mereka akhirnya ya masih ada yang kesulitan Ibu. Itu Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Lalu bagaimana Pak Anda untuk meningkatkan motivasi anak biar suka dalam matematika? Itu bagaimana Pak? Ya Ibu, itu biasanya itu Bu, saya bisa membuat anak tertarik dulu dengan pembelajaran matematika. Saya berikan gambaran, intinya matematika itu bukan pelajaran yang sulit. Matematika itu pelajaran yang mengasihkan itu Bu, ke Iya anak. betul. Iya Pak. Oh seperti itu nggih. Kondisi ideal bagaimana Pak yang ingin Pak Handoko harapkan seperti itu? Kalau yang ingin saya harapkan sebenarnya ini Bu, anak itu nanti akan memahami pembelajaran matematika, bahwa pembelajaran matematika itu bukan hanya secara teori, teori yang ada di sekolah, tetapi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan itu materi-materi yang mereka pelajari itu betul-betul ada manfaatnya, itu bisa diterapkan di keseharian mereka. Itu Ibu. Oh iya. Lalu apa yang sudah Pak Handoko pakai dalam pembelajaran nggih Pak? Maksud saya itu perangkat lain apa saja Pak yang sudah Pak Handoko pakai? Oh iya Ibu. Kalau untuk Iya. dalam pembelajaran itu pernah saya menggunakan media laptop LCD proyektor itu loh Bu, dengan Iya. memanfaatkan PowerPoint, dengan memanfaatkan video-video pembelajaran. Nah, untuk matematika itu Hmm. biasanya di sekolah itu, pengalaman saya pribadi itu saya jarang menggunakan video pembelajaran Ibu untuk yang matematika. Nah, kemarin itu saya Oh. berusaha menggunakan video video pembelajaran itu dengan materi pada rata-rata, median, modus itu Bu. Jadi di videonya itu ada gambar misalnya anak berbaris 10,
kemudian median titik tengahnya yang mana, nanti geser ke kanan, geser ke kiri, akhirnya yang tengah yang mana. Itu kemarin saya Iya. menggunakan itu. Berarti Itu yang lebih menarik nih Pak ya. Berarti. iya Ibu, anak lebih menarik itu yang menggunakan media. Kemudian dalam pembelajaran juga pernah praktek langsung Bu anak. Jadi Iya. seperti PBL, problem based learning, mereka Oh iya. menyelesaikan masalah dari apa yang ada. Contoh misalnya pernah itu anak saya suruh membawa bentuk-bentuk benda dari rumah. Misalnya kebetulan bangun ruang, anak membawa ada yang kubus, ada yang balok, itu dari tempat-tempat misalnya tempat di rumah yang berbentuk kubus atau balok. Mereka bawa sendiri ke sekolah, bawa sendiri, diukur sendiri panjangnya, kemudian nanti dihitung sendiri volumenya atau nanti dikembangkan ke luasnya. Itu pernah saya terapkan Ibu. Pola itu sudah ada perubahan ya Pak ya, berarti dari situ. Dari Lalu situ ya, rencana apa yang nanti Pak Handoko lakukan atau langkah-langkah apa biar dalam pembelajaran, kegiatan apa saja itu Pak nanti? untuk kegiatannya, langkah-langkahnya, jadi pertama itu membuka mindset ke anak bahwa Ya. matematika itu hal yang mudah, yang menarik agar anak-anak tertarik. Jadi besok mau pelajaran matematika itu tidak takut terlebih dahulu, wah Pak besok matematika, itu tidak seperti itu. Tidak Jadi mereka menjadi momok ya Pak. ya tidak menjadi momok, jadi mereka asik dengan pembelajaran tersebut. Kemudian menggunakan metode-metode yang bisa diterapkan di situ nanti agar anak-anak bisa, intinya ya tujuan pembelajaran matematika itu tercapai itu. Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Siapa saja ya Pak yang membantu untuk rencana kegiatan Pak Handoko nantinya? Siapa saja yang terlibat ya Pak? Yang terlibat di kegiatan tersebut, yang pertama tentunya kepala sekolah Ibu. Pada Ya. saat pembelajaran itu saya kan juga membutuhkan mungkin alat-alat peraga atau media-media lain yang membeli, itu kan dikoordinasikan dengan sekolah. Itu izin dengan kepala sekolah. Di situ menyampaikan rencana kegiatan yang akan saya laksanakan. Kemudian dari kepala sekolah tersebut tentunya mereka akan menyampaikan, misalnya kemarin disampaikan, iya Mas, tidak apa-apa, nanti koordinasi dengan bendahara BOS untuk kaitan anggaran, agar nanti tahun depan pada saat akan melakukan pembelajaran tersebut, nanti alat-alat yang diperlukan bisa dianggarkan, misalnya seperti itu. Kemudian dari rekan-rekan sejawat, terkadang sharing Bu, sharing nanti saya kan di kelas 6, misalnya nanti tahun ajaran baru, di kelas 5 sebelumnya anak-anak ini seperti apa. Ya, Kemudian betul. mereka ada yang memerlukan perhatian khusus atau tidak, itu nanti kemudian dari situ ya nanti diambil langkah-langkah sesuai dari saran guru tadi itu Ibu. Oh ya, apakah ada lagi Pak pihak luar yang ikut terlibat selain Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat? Dari orang tua Ibu, jadi Ya. di orang tua biasanya saya kalau sekarang lewat WA biasanya Ibu, jadi ada beberapa orang tua itu terkadang komunikasi lewat WA, menanyakan bagaimana anaknya. Selain itu juga nanti untuk membawa peralatan yang dari rumah, itu terkadang saya pesan ke anak secara lesan, tapi nanti ada 1-2 yang terkadang masih menanyakan lewat grup WA kelas. Misalnya Pak, membawa apa? Ini tadi anak saya lupa, misalnya seperti itu Bu. Jadi tetap komunikasi juga dengan orang tua. Itu Ibu. Iya Pak Handoko, kira-kira membutuhkan waktu lama nggak Pak ya untuk menyusun rencana tersebut tadi? Kalau rencana tersebut disusun tentunya ya kurang lebih nanti, oh ya nyinggung sekalian Bu, kemarin sudah belajar berkaitan dengan gaya belajar anak. Iya. Nah, itu nanti bisa direncanakan juga di awal Ibu, mungkin nanti. Oh di awal nih. Ya, karena ini tahun ajaran baru, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Iya. Nanti saya berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya, kemudian juga memberikan mungkin tes-tes awal nanti untuk mengetahui
gaya belajar anak. Setelah itu nanti baru bisa merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan itu. Oh iya. Iya, lalu komitmen agar belajar baik itu nanti apa saja ya Pak ya? Iya itu. Untuk anak-anak itu kalau sebelum-sebelumnya saya membuat kesepakatan kelas, Ya. hanya saja pada saat membuat kesepakatan kelas tersebut, anak masih terlihat masif dalam artian dari gurunya, dari saya itu menyampaikan. Pertama misalnya harus datang tepat waktu atau rajin, itu anak-anak tinggal, oh iya Pak, setuju, setuju. Nah, setelah belajar kemarin, ternyata kesepakatan kelas itu istilahnya dari hati ke hati, Bu. Dari hati ke hati Iya. antara siswa dengan gurunya, sehingga besok di saat menerapkan di awal-awal tahun ajaran itu, saya akan berusaha inisiatif itu muncul dari anak, Bu, dengan memberikan gambaran terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas, kemudian dari gambaran tersebut harapannya anak muncul dari diri mereka sendiri agar nanti kesepakatan kelas yang dibuat ya dapat menunjang pembelajaran yang akan dilakukan itu. Seperti itu, Bu. Oh iya Pak Andoko, kita sudah berbincang dari awal tadi Pak Andoko mempunyai permasalahan, lalu apa saja yang Pak Andoko persiapkan, lalu kira-kira nanti sudah mempunyai target anak sudah tidak menjadikan momok nggih matematika itu. Nah, lalu setelah kita berbincang ini bagaimana perasaan Pak Andoko? Apakah sekiranya sudah berbeda atau sudah ada pandangan ataukah masih seperti tadi yang kira-kira belum menemukan solusinya? Terima kasih, Bu. Ini, Bu, untuk pandangannya ya lebih terbuka, Bu. Jadi yang berpikir matematika ini angel, sulit dan seterusnya, terus nanti anak asik. Jadi setelah berbincang tadi ya, oh ya nanti tahun ajaran baru, tadi saya menyampaikan berpikir, oh ya dengan teman sejawat, mungkin wali kelas sebelumnya. Nah itu sudah menjadi gambaran untuk saya untuk menghadapi tahun ajaran baru nanti, Bu. Apalagi tadi yang spontanitas, ada kesepakatan kelas tadi. Nah di situ yang dulu hanya saya buat sendiri, anak tinggal setuju, yaitu nanti bisa menjadi gambaran lagi untuk saya. Oh iya nanti biar dari hati ke hati dengan anak itu, Ibu. Oh iya Pak Andoko, semoga nanti permasalahan yang Pak Andoko hadapi ini sudah ada perubahan ya Pak, dengan setelah kita berbincang seperti ini. Lalu apakah ada hal lain lagi Pak yang ingin kita obrolan selain masalah tadi Pak, agar kita bisa saling berbagi? Ya, saya ucapkan terima kasih Ibu dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi dapat memancing saya sehingga saya dapat menemukan rencana saya, rencana aksi saya untuk ke depan, Ibu. Jadi ya ingin saya sampaikan ucapan terima kasih untuk Ibu. Oh iya, oh gini ya Pak ya, kelas 6 ya Pak, ya mungkin nanti kalau di kelas yang lain mungkin permasalahan itu juga masih ada, dan semoga apa yang sudah Pak Handoko rencanakan dan Pak Handoko hadapi tadi dapat ada jalan keluarnya dan anak-anak sudah bisa semangat lagi dalam menghadapi matematika atau semua mata pelajaran. Ya, nggih Pak, nggih. Pak Handoko terima kasih untuk waktunya. Saya sudah pertanyaan yang saya lontarkan mungkin bisa membantu Pak Handoko dalam menghadapi masalah tadi. Dan selamat pagi ya Pak Handoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.